beranggotakan 4 orang. Saya sendiri Nur Azila. Saya Information. Saya Rosdiana. Dan saya Siti Mariam Ulfa. Di sini kami akan melakukan interview kepada seorang akademisi yang merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Sulawesi Barat dengan topik permasalahan petani yang ada di Sulawesi Barat. Langsung saja kita ke video selanjutnya. Baik, hari ini kita berkesempatan untuk berbincang langsung dengan salah satu seorang akademisi yang akan berbagi wawasannya seputar permasalahan pertanian yang ada di Sulawesi Barat ini. Sebelum kami mengajukan beberapa pertanyaan, kami persilahkan kepada kakak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rifki Ardiansyah dari program studi agroekoteknologi angkatan 2020. Di sini sebagai akademisi yang akan diwawancara. Baik, langsung saya ke pertanyaan yang pertama, yaitu menurut kakak sendiri, apa saja permasalahan utama yang dihadapi oleh petani di Sulawesi Barat saat ini? Oke, untuk berbicara tentang permasalahan yang dihadapi petani di Sulawesi Barat itu sangat kompleks ya. Jadi permasalahan yang pertama itu kita lihat pada segi serangannya. Banyak serangan hama yang mungkin saja terjadi pada setiap masing-masing komoditi tanaman yang dibudidayakan. Kemudian itu yang paling krusial adalah bagian irigasi. Irigasi juga menjadi fungsi irigasi itu masih sangat kurang di sini. Makanya ada yang namanya padi tada hujan atau sawah tada hujan, itu yang menjadi pembanyakan dari padi yang ada di Sulawesi Barat. Contohnya di Tandung atau di Tinambung itu masih banyak yang sawah tada hujan seperti itu. Kemudian permasalahan pada kondisi tanah, pada penelitian saya sendiri itu memang kondisi tanahnya itu sangat jauh dari kata pH yang optimal atau baik untuk ditanam jenis komoditi apapun. Nah, sehingga perlulah dilakukan pengolahan tanah yang maksimal, pemberian nutrisi yang baik, itu sangat penting bagi tanaman, itu yang menjadi permasalahan. Kemudian masih kurangnya perpaduan antara jenis tanaman baru atau alternatif baru yang digunakan untuk melanjutkan yang namanya urban farming atau pertanian berkelanjutan. Seperti itu yang menjadi permasalahan. Kemudian untuk bergerak pada pertanian modern, saya rasa range angka persen itu masih sangat kurang juga untuk pertanian modernnya, sehingga untuk memacu 4.0 itu sangat kurang, atau pengikutan IoT pada pertumbuhan tanaman itu masih sangat kurang. Banyak berbagai kompleks tanah, seperti tanah juga tadi ya. Tanah itu kan pH-nya itu betul-betul harus diperhatikan dengan baik, serangan hamanya. Kemudian kalau tanah itu dia namanya tanah marginal. Tanah marginal itu tanah yang sangat susah untuk, bukan susah sih sebenarnya, itu lebih ke menjadi PR besar bagi petani untuk diolah lagi, jadi baru bisa ditanam lagi. Jadi kayak mengeluarkan double energi kan, kita mengolah dulu baru menanam lagi. Belum, seharusnya kan kita menyediakan lahan, kita tanam, kita terawat, panen hasil kan. Nah, kalau yang lahan marginal tadi kita perlu modifikasi dulu, modifikasi lahan lah, atau modifikasi bagian haranya, sehingga tanaman atau komoditi yang diperbanyakan itu bisa tumbuh dengan baik. Oke, saya rasa seperti itu untuk permasalahannya. Dan dari masalah yang telah disampaikan Kak, kira-kira menurut Kakak apa sih penyebab utama dari permasalahan ini? Oh, jadi penyebab utamanya itu sangat kompleks ya, seperti kondisi geografis. Kalau bagian tanah itu ya, kondisi geografisnya, bagaimana letak lokasi Sulawesi Barat. Cuman kan tidak semua kondisi geografis di Sulawesi Barat itu dikatakan marginal atau tidak optimal untuk ditanami. Buktinya ada beberapa jenis komoditi tanaman yang memang kita menjadi sentra. Kemudian itu ini menjadi hal yang paling besar juga, itu adalah tipe iklim atau permasalahan pada kondisi cuaca seperti itu kan, kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Jadi ada hama yang dipengaruhi oleh iklim, cuaca, tingkat curah hujan. Nah, tanaman juga itu dipengaruhi. Jadi itu yang menjadi kadang faktor penyebab atau faktor
terjadinya permasalahan tersebut. Kemudian faktor penyebab lainnya adalah kurangnya informasi secara detail atau petani ini lebih yang namanya mengenal kultur atau budaya sekitar untuk penanamannya seperti ini, sehingga ketika berhasil mereka meninggalkanlah yang namanya proses budidaya yang semestinya, karena mereka kan beda dengan kita, mereka lebih banyak pengalaman di lapangan, sedangkan kita kan lebih banyak di ruangan kan, kita teori dan sebagainya. Ketika dibalancekan dengan dia itu mungkin bertolak belakang, karena mereka ada budaya, mungkin kultur budaya yang sangkut paut dengan proses penanamannya. Nah, seperti penanaman itu kita perlu melihat kayak tanggal baik dan sebagainya, padahal mungkin secara tidak langsung kita di tanggal itu mungkin pada saat hama lagi berkembangnya kan. Nah, itu kita menanamkan, bisa jadi itu menjadi faktor penyebab menurunnya kualitas dari tanaman. Bagaimana dampak permasalahan tersebut terhadap petani dan hasil produksi? Oh, dampak ya. Kalau misalnya dampak bagi petani dan produksi itu saja, itu sangat besar dampaknya. Yang pertama dari cost atau pengeluaran, yang kedua dari segi tenaga atau energi, waktu dan sebagainya. Jadi yang ekspektasinya mereka besar terhadap hasil itu malah berkurang, karena beberapa faktor penyebab menurunnya kualitas atau kuantitas dari komoditi yang dia budidayakan itu sangat turun kan, sehingga ekspektasinya tidak terbayarkan. Nah, dampaknya juga berpengaruh pada pangsa pasar. Jadi karena permintaan pasar besar tapi produksinya sangat kecil kan, otomatis ada permainan harga kan, permainan harga yang mungkin bisa terjadi. Ada juga yang menimbun stok dan sebagainya seperti itu. Kemudian kan petani juga tidak perlu ada promosi kan, pasti mereka ada promosi dari entah instansi, entah perorangan yang membiayai dari budidaya pertanian yang mereka jalani kan. Jadi seperti itu, dampaknya sangat besar ya. Selama ini yang saya hadapi itu dampaknya tuh kalau dari serangan hama itu cukup besar. Mereka untuk dari segi produksi itu misalnya BJR, berat jajang rata-rata, atau hasil produksi pada buahnya atau TBS, tanaman buah segar, itu menurun soalnya banyak serangan yang menyedot cairan dari buah itu. Jadi ada yang menyerang pada fase vegetatif, ada yang menyerang pada fase generatif. Fase ketika diserang pada fase vegetatif itu kan dia yang membantu pertumbuhan tanaman kan, membantu pertumbuhan buah. Jadi kalau pertumbuhan buah itu kita melihat ada periode kritis bunga namanya. Kalau sudah terganggu itu penurunannya akan terus terjadi. Jadi buah yang tumbuh tidak maksimal. Misalnya kayak inventarisasi, kita juga melakukan serangan hama pada padi kan. Nah, bisa jadi itu gabahnya gabah kopong, itu yang menjadi ketakutan terbesar itu, yaitu bahkan itu tonnya itu bisa menurun kualitas dari hasil produksi. Seperti itu sangat besar dampaknya, baik bagi ekonomi, baik dari segi peralatan dan sebagainya, itu sangat besar dampaknya. Kalau kita bicara dampaknya sangat besar, siapapun tidak ingin menerima dampak negatif di dunia ini kan. Nah, dari berbagai pokok masalah tadi, mulai dari serangan hama, irigasi, kondisi tanah yang susah diolah atau sulitnya mengikuti urban farming, adakah solusi yang realistis atau berkelanjutan yang dapat diberikan? Untuk solusi saya rasa sekarang itu banyak yang melakukan penelitian tentang alternatif jenis bahan dan media atau budidaya. Saya rasa kalau alternatif itu perlu adanya, atau solusi ya, itu perlu adanya tindak lanjut yang lebih lagi. Tindak lanjutnya seperti upgrading kapasitas atau upgrade dari pemahaman petani ini dengan cara kita memberikan alternatif seperti ini Pak, yang baik seperti ini, metode yang bagus untuk melakukan yang namanya budidaya pada tanaman padi misalnya kan. Kemudian di sini kan sudah berkembang juga, ada teman saya melakukan penelitian tentang padi organik atau padi yang betul-betul tidak menggunakan bahan sintetik. Kalau bahan sintetik itu sangat residu, dia tuh penyebabnya sangat tinggi. Jadi bukan hanya
menginfeksi dari hama atau musuh alami atau predator itu dia menginfeksi manusia gitu. Jadi untuk saya rasa dari beralihnya dari sintetik ke yang non sintetik itu sangat susah. Jadi untuk yang realistis terjadi di sini ya kita lebih ke melakukan penyuluhan, melakukan yang namanya pelatihan, melakukan yang namanya memberikan contoh jenis alternatif media tanam apa yang lebih baik digunakan, kemudian metode dan teknik penanaman seperti apa, kemudian waktunya seperti apa, itu yang lebih relatif baik disampaikan tergantung dari beberapa jenis komoditi yang akan mereka budidayakan. Jadi banyak cara untuk kita perbaiki atau kita benahi dari sistem-sistem yang ada, tetapi tidak 100% akan berhasil ya, tidak, karena berbagai serangan itu muncul bertubi-tubi seperti itu saja. Terakhir Kak, mungkin ada pesan atau motivasi yang ingin disampaikan kepada para petani atau pemuda yang tertarik di bidang pertanian ini? Oke, untuk pesan para petani, saya rasa kita kan nanti salah satu dari kita kan tidak menutup kemungkinan menjadi calon petani yang sukses ya, petani bergengsi. Jadi untuk saran bagi petani itu tidak ada salahnya untuk mencoba hal baru. Kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Jadi ketika ada salah satu sumber yang mengatakan akan lebih baik seperti ini, coba kita terapkan dan coba kita balancekan dengan apa yang kita dapatkan selama ini. Mungkin saja hasilnya akan lebih baik dan mungkin saja hasilnya akan lebih dari yang sebelumnya, seperti itu. Nah, untuk pesan bagi pemuda-pemuda atau Gen Z atau Gen yang masih hangat-hangatnya ini, saya rasa jangan takut dengan yang namanya pertanian, karena momok bagi sebagian anak muda itu pertanian itu bermain dengan kotor-kotoran, bermain dengan lumpur dan sebagainya. Sekarang petani yang ada di Jepang bahkan melakukan budidaya padi itu ada di dalam mall. Untuk jamur enoki, jamur tiram itu semuanya sekarang tanpa menyentuh lumpur. Mereka sekarang pakai sistem yang bisa dibilang kombinasi dengan AI. Sekarang kan saya rasa ini jiwa-jiwa muda ini kalau dikombinasikan dengan AI sangat hebat kan. Bagaimana ketika AI ini yang melingkupi dari pertanian itu akan lebih hebat lagi. Jadi saya rasa pertanian itu bukan hal yang bisa mengotorkan baju dan sebagainya. Memang dibagi sebagian tempat, kalau pertanian konvensional itu mengotorkan baju, tapi di sebagian tempat lain pertanian itu sangat menjanjikan. Seperti itu. Demikian perbincangan inspiratif bersama Kak Rifki Ardiansyah, seorang akademisi senior yang telah membagikan banyak wawasan berharganya. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan untuk kami bisa wawancarai Kak. Semoga apa yang disampaikan dapat memperluas perspektif kita dan mendorong semangat untuk terus belajar dan berkarya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.